Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Pertanyaannya kemudian jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, apakah seseorang itu wajib bermadhab atau tidak dalam beragama? Apakah seseorang itu wajib bermadhab, mengambil salah satu madhab yang diyakini kebenarannya ketika kita beragama kepada Allah subhanahu wa taala? Maka perhatikan jamaah rahmatullah, pembahasan yang seperti ini itu sangat luas yang dirincikan dan dijelaskan oleh para ulama, namun kita akan meringkas beberapa poin penting yang berkaitan dengan mazhab. Yang pertama jamaah rahmatullah, sepakat semua para ulama, apakah yang terdahulu maupun sekarang, bahwasanya tidak wajib bermazhab. Maka ini harus ditekankan bagi kaum muslimin, jangan sampai dia menanamkan di dalam dirinya bahwasanya harus bermazhab, wajib bermazhab dengan mazhab tertentu. Bahkan mereka berbangga dengan mazhab yang mereka pelajari, yang mereka dalami. Maka ini tidak boleh jamaah rahmatullah, seseorang kemudian mewajibkan di dalam dirinya untuk bermazhab. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, poin yang kedua, manusia itu bertingkat-tingkat keilmuannya. Ada manusia yang alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kemuliaan baginya dengan keutamaan ilmu, sehingga dia mudah mempelajari ilmu, mendalami ilmu, bahkan dia mudah istinbat, yaitu mengeluarkan hukum-hukum syariat dari Quran maupun Sunnah Nabi SAW dengan usul ilmu yang mereka miliki. Tentunya menguasai bahasa Arab, menguasai baca kitab, ya, hukum-hukum nahwu dan saraf, menguasai hafalan Quran yang banyak, kemudian menguasai mustalahul hadis, rijalul hadis, sanad hadis. Maka mereka memiliki keilmuan yang sangat memadai sehingga mereka mampu istinbatul ahkam, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, ada manusia yang pertengahan, yang mungkin tidak selevel yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada manusia yang memang awam. Adapun orang yang ketiga, yaitu mereka tidak memiliki kapasitas dalam ilmu, tidak memiliki pondasi dalam ilmu, tidak memiliki usul dalam ilmu, tidak menguasai bahasa Arab, tidak bisa baca kitab. Artinya dia orang awam. Maka orang yang seperti ini wajib harus mendekat dengan ulama. Harus banyak bertanya kepada ulama atau bertanya kepada ustaz, dai-dai yang mumpuni ilmunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, apabila kalian tidak memiliki ilmu atau jahil dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukumnya ini wajib, apakah hukumnya ini sunnah, apakah hukumnya ini haram, makruh dan sebagainya. Dan Nabi SAW bersabda, "Ala sa'alu itslam ya'lamu." Tidakkah mereka bertanya kepada orang yang berilmu apabila mereka tidak mengetahui perkara tersebut? Fa innama syifa'ul 'i as-su'al. Karena obatnya bodoh itu adalah bertanya. Maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita, siapa di antara kaum muslimin yang bodoh, yang bodoh, yang tidak paham, maka hendaknya mereka banyak bertanya dengan ahlul ilmi. Ya, para ulama, para ustaz yang memang kita mumpuni di bidangnya. Kemudian poin yang ketiga jamaah rahmatullah, ketika kita bertanya kepada seorang guru, maka tidak boleh menjadikan guru tersebut satu-satunya sumber pendalilan, satu-satunya sumber kita bertanya kepadanya, satu-satunya sumber kita berguru kepadanya. Karena jangan sampai kita masuk dalam perkara ta'assub atau taklid buta kepada guru tersebut. Maka ini diwanti-wanti oleh para ulama. Jadi ketika kita tidak mengetahui sebuah perkara, maka tidak mengapa kita bertanya kepada seseorang guru. Namun tidak boleh mengkultuskan guru tersebut sebagai sumber pendalilan dari semua pertanyaan atau cara kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Maka ketika kita mengambil misalnya salah satu mazhab, maka tidak boleh mazhab itu dikultuskan. Ya, satu-satunya kita bermazhab, membatasi diri kita dengan mazhab tersebut sehingga menolak mazhab-mazhab yang lainnya. Maka ini tidak boleh jamaah rahmatullah, mengkultuskan seseorang sehingga kita tidak mengambil ilmu dari guru yang lainnya. Tidak. Ini bukan di antara sifat penuntut ilmu yang berada di atas manhaj Ahlussunnah. Jadi orang yang berjalan di atas manhaj Ahlussunnah, maka gurunya banyak. Lihat Imam Syafi'i, berapa gurunya? Imam Ahmad, berapa gurunya? Imam Bukhari, berapa gurunya? Dan begitu seterusnya para tabi'in dan para tabi'in. Mereka senantiasa berguru dengan banyak orang. Tentunya mereka berguru sesama Ahlussunnah wal Jamaah, tidak serampangan, tidak mengambil ilmu dari sufi, tidak mengambil dari Maturidiyah, Asy'ariyah akidahnya, tarekatnya sufi, kemudian manhajnya gado-gado dan sebagainya. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah banyak gurunya dan mereka di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini penting jamaah rahmatullah. Maka ini adalah merupakan nasihat para ulama berkaitan dengan apakah wajib bermazhab atau tidak. Dan ketika kita bermazhab jamaah rahmatullah, maka kita tidak mengkultuskan satu mazhab, tetapi hendaknya kita banyak mengambil mazhab-mazhab atau keilmuan para ulama yang lainnya. Alhamdulillah ulama Ahlussunnah banyak. Kemudian kita mengambil pendapat mereka yang kuat. Adapun pendapat mereka yang benar, maka mereka mendapat dua pahala. Itulah keutamaan yang dimiliki oleh para ulama. Nabi SAW menyebutkan, seorang ulama apabila berfatwa
dan fatwanya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian apabila mereka salah dalam berfatwa, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Dan ketika ada para ulama kita atau ada ustaz kita benar, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adanya orang-orang berilmu. Namun apabila mereka salah, terjatuh dalam sebuah kesalahan berfatwa dan sebagainya, maka tidak direndahkan zaman rahmatullah, tidak dijatuhkan kehormatannya selama dia berada di atas manhaj ahli sunnah. Inilah zaman rahmatullah sedikit pembahasan kita yang kita sebenarnya sudah sampaikan, bahwasanya pembahasan apakah wajib atau tidaknya bermazhab, maka ini panjang lebar dijelaskan oleh para ulama. Di sana ada nukilan-nukilan para ulama yang sangat indah berkaitan dengan mazhab tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.